Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Saya Jundi Harun. Dan saya Ihsan Abdullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Kamis 18 Mei 2023 kami ingin menyapa dan berbagi nasihat untuk Bapak Ibu, Abang Kakak, pendengar ataupun yang dapat melihat video kami ini. Yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini saya dan Ustaz Ihsan Abdullah LCME MA insyaallah akan sedikit menelaah terkait dengan pentingnya kita belajar ilmu agama dan juga pentingnya kita untuk menyiapkan putra-putri kita selalu dekat dengan Allah, dengan Rasulullah atas landasan ilmu yang datangnya dari Al-Quran dan Rasulullah. Baiklah, selanjutnya kita akan sedikit pertama mendengarkan dari Ustaz Ihsan Abdullah tentang bagaimana dahsyatnya, pentingnya, perhatiannya Allah dan Rasulnya terkait dengan menuntut ilmu. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillahilladzi hadana lil iman wa 'allamtana al-islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Para pemirsa, hadirin hadirat yang sama-sama kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terkait dengan bagaimana pentingnya bagi kita semua untuk tafaqquh fiddin, untuk menuntut ilmu. Karena ilmu bagi seorang muslim adalah satu syarat bagi menguatkan, mengokohkan keimanan kita. Kalau kita melihat bagaimana di dalam akidah, pembicaraan tema-tema akidah selalu dimulai fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebelum kita mengetahui makna la ilaha illallah, maka Allah katakan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Yaitu hendaklah kita berilmu, hendaklah kita tafaqquh fid din. Kemudian setelah itu la ilaha illallah. Untuk apa? Bagi seorang Islam yang muslim, yang mengerti, yang mengetahui konsekuensi dari tauhid la ilaha illallah, pasti mereka ini mencintai ilmu. Pasti mereka ini mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah-perintah Rasulullah, cara berilmu, cara menuntut ilmu yang sahih, sehingga menuntun mereka ke jalan akidah yang benar, akidah yang sahih. Dalam sebuah riwayat yang disampaikan kepada kita semua melalui sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, ia mengatakan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Man yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan kepada hamba tersebut, kepada orang tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepahaman terhadap orang tersebut, tafaqquh fid din, kepahaman mendalam di dalam agama ini. Siapa saja di sini disebutkan dalam bentuk man yuridi, apa dalam bentuk individu atau masyarakat atau keluarga atau bangsa itu sendiri. Maka syaratnya adalah tafaqquh fid din. Maka ada ilmu-ilmu yang menjadi fardhu ain, ilmu-ilmu yang la yasa' jahluhu, tidak boleh bagi kita tidak mengetahuinya. Maka kalau ilmu-ilmu yang umum, ilmu-ilmu yang dalam bentuk yang memang ada bidang-bidang tertentu, ya tafadhal. Tapi ada ilmu-ilmu yang wajib bagi kita, tidak boleh siapapun dari individu kita ini tidak mengetahuinya. Tentang sholat, ya, kemudian tentang puasa, dan ilmu-ilmu yang bentuknya yang menuntut kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib. Maka jemaah sekalian, para pemirsa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengangkat, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman, dan mereka di antara mereka ini adalah orang-orang yang berilmu. Maka oleh sebab itu jangan kita berhenti untuk terus menuntut ilmu.
talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Bahwa menuntut ilmu adalah menjadi kewajiban bagi setiap individu umat muslim itu. Dari buayan kita sampai liang lahat. Maka di situ kita diajarkan untuk senantiasa untuk menuntut ilmu. Bahkan dengan jalannya kita, dengan mujahadahnya kita, melangkahkan kaki kita ke majelis-majelis ilmu ini, maka di situ akan mempermudah kita semua menuju jalan surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah, itu sekian Masya saya untuk Allah. sementara waktu saya. Jadi gitu Ustaz ya. Iya. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu, Abang Kakak rahimakumullah, betapa besarnya kedudukan ilmu di agama kita. Maka tentu kita di dunia yang singkat ini, di dunia yang fana ini, di dunia yang sementara ini harus tahu betul apa yang harus kita maksimalkan, kejar. Dan tentunya bagaimana seseorang mampu dan dapat mengetahui apa yang ia kejar adalah dengan ilmu. Ilmu mana yang prioritas, mana yang mungkin bisa ditinggalkan terlebih dahulu. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, wabtaghi bima ataka min daril akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kejarlah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mengejar apa yang datang dari akhirat kita, kebaikan akhirat kita, kemudian hari, dan tentu jangan lupa dengan kehidupan dunia. Maka utamakan ilmu yang mana hal tersebut dapat mendekatkan kita di akhiratnya Allah, dapat memudahkan hidup kita di akhiratnya Allah, dan tidak melupakan kehidupan kita di dunia untuk mencari hal-hal yang dibutuhkan namun sekedarnya saja. Mungkin begitu Ustaz. Ya, betul Ustaz. Karena kenapa? Ilmu yang sesungguhnya, ilmu itu adalah yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Sebenarnya orang alim ini mereka memiliki khazanah, memiliki kekuatan, kedekatan mereka. Ulama yang sesungguhnya itu adalah yang mana mereka ini ilmunya mampu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah inti kita di dalam menuntut ilmu tersebut. Masya Allah. Dan juga Bapak Ibu hadirin hadirat, Abang Kakak dimanapun berada, semoga selalu dirahmati, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus bagi mereka yang mulai semangat untuk belajar ilmu-ilmu yang mendatangkan ridho Allah, baik itu belajar ilmu terkait dengan bagaimana dia harus makin rajin sholatnya, bagaimana ilmu terkait dengan sholatnya, ilmu terkait dengan hal-hal yang sangat wajib untuk diketahuinya, sebagaimana menjelaskan tidak boleh kita jahil terhadap hal-hal yang wajib kita lakukan. Maka tentu juga tidak lupakan, kita juga tidak boleh melupakan anak-anak kita, putra-putri kita. Setelah kita mengetahui dan kita mendapatkan hidayah dari Allah tentang pentingnya ilmu syar'i, ilmu agama, maka putra-putri kita ini juga jangan dibiarkan begitu saja. Bagaimana Ustaz? Betul Ustaz. Jadi putra-putri kita ini merupakan investasi kita ini untuk di akhirat. Maka jangan sampai dia ini ketika di akhirat dia akan menuntut kita. Dia akan melaporkan hal-hal yang terkait dunia kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang tuanya telah melupakannya, telah menyanyiakan ketika dia di dunia, tidak diajarkan. Kalau dia tidak bisa mengaji, misal contohnya dia tidak bisa mengaji, maka dia bisa menitipkan ke lembaga-lembaga pendidikan Islam yang mana ada ustadznya, ada guru-gurunya yang mengajarkan. Itu merupakan amanah bahwa setiap dari kita ini adalah pemimpin. Orang tua adalah pemimpin, ibu adalah pemimpin, dan semuanya nanti di akhirat akan dipertanyakan tanggung jawab mereka ini tentang keluarganya. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Ini terhadap apa? Terhadap api neraka nantinya. Jadi di dunia ini meskipun kita ini sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun pahala tersebut bisa akan berlanjut terus-menerus dengan syarat kita menginvestasikan satu aset yang mahal sekali, bukan materi, tapi manusia-manusia yang beriman, bertakwa kepada Allah, yang mendoakan kita semua ketika kita sudah berada di alam kubur nanti. Masya Allah, tentu betul sekali, benar sekali. Jadi Bapak Ibu, Abang Kakak rahimakumullah, saat ini kita sudah masuk di bulan Mei,
yang mana sedang ujian di sekolah, dan juga nanti di bulan Juli akan ada pendaftaran untuk anak kita yang sudah tamat SD, tamat SMP maupun tamat SMA. Untuk itu, dengan apa yang telah kami sampaikan, saya dan Ustadz Isa sampaikan, semoga menjadi pencerahan, semoga bisa menjadi salah satu rujukan tentang kemana dan apa yang akan kita berikan kepada putra-putri kita dalam melanjutkan jenjang pendidikan yang selanjutnya. Ketika putra-putri kita setelah tamat SD, kita mau masukkan kemana? Setelah tamat SMP, kita mau masukkan kemana? Maupun setelah tamat SMA, kita mau masukkan kemana? Tentu dengan landasan, dengan pertimbangan apa yang telah kita sampaikan sebelumnya. Dan semoga potongan video yang singkat ini, yang sangat-sangat tentunya singkat ini, memberikan manfaat yang besar bagi Bapak Ibu, abang kakak sekalian, yang terutama memiliki putra-putrinya yang mau tamat SD, tamat SMP maupun tamat SMA, yang mana akan melanjutkan jenjang selanjutnya. Semoga Allah berikan kemudahan dan taufik. Dan ingatlah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penutup pertemuan yang singkat ini adalah bahwasanya ketika anak cucu Adam mati, idza matal insan, idza mata benu Adam, jika anak cucu Adam mati meninggal, maka terputus inqata anhu amalahu, maka terputus seluruh amalannya, kecuali diantaranya adalah waladun saleh yad'u lah. Bagaimana Ustaz? Betul, Ustaz. Jadi jangan sampai kita itu wafat begitu saja, tidak mendapatkan pahala, padahal pahala itu bisa saja mengalir terus menerus. Seperti yang tadi hadis yang disebutkan Ustaz Rindy tadi itu, bahwa inqata amalu, seluruh amal solehnya ini sudah terputus, Ustaz. Namun ada 3, salah satunya mungkin ini hadis yang familiar yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, bahwa waladun soleh yad'u lahu. Masya Allah. Anak yang soleh yad'u ini kan doa itu ada 2, Ustaz. Doa yang memang doa yang kita ucapkan, doa itu kan artinya sebenarnya doa ibadah. Doa itu ibadah. Bukan hanya doa itu kita mengucapkan, ya Allah, ini ampuni orang tua saya. Tapi doa itu, kata definisi para ulama, doa itu ibadah. Kita melakukan sholat, kita berpuasa, anak ibu berpuasa, sholat, baca Al-Quran. Tujuannya apa kita ini beribadah? Sebenarnya tujuan kita meminta kebahagiaan dunia dan akhirat, lebih khusus akhirat lah. Nah, ketika anak ibu sholatnya baik, puasanya baik, kemudian sedekahnya, ngajinya baik, maka setiap perbuatan-perbuatan amal soleh tersebut akan diwariskan, akan diberikan, kemudian dialirkan kepada ibu-ibu, bapak dan ibu sekalian ketika ibu sudah di akhirat. Masya Allah. Mungkin ini saja Bapak Ibu, abang kakak dimanapun berada, rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik dan anugerah ridhonya, dan insya Allah mudah-mudahan semuanya bisa diberikan kebaikan oleh Allah Jalla wa'ala. Ini saja dari saya ya. Dari begitu juga dari saya Ustaz Ihsan. Insyaallah saya Juni Harun. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.